datang di channelnya Banjar Merantau, berbagi kisah di tanah rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemuan pulang kita. Apa kabar pian hari ini? Mudah-mudahan pian lawan keluarga selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Banjar Merantau, berbagi kisah di tanah rantau. Nah, pian kali ini ulan hendak membawa pian jalan-jalan lagi nih, sekaligus melihat salah satu tempat bersejarah yang ada di kota Samarinda. Kita menuju ke Samarinda seberang, tepatnya ke salah satu masjid tertua di kota Samarinda, yaitu Masjid Siratal Mustaqim. Dan masjid ini bukan cuma tempat ibadah, tapi juga menyimpan cerita panjang tentang perjalanan perkembangan Islam di Samarinda. Jadi daripada ulun banyak berkisah di sini, ayo pian ikuti perjalanan ulun lah sampai ke tempatnya. Dan alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai nih di kawasan Masjid Siratal Mustaqim. Masjid ini berada di Jalan Pangeran Bendahara, RT 07 Kelurahan Masjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan dari luar saja sudah kelihatan sekali kalau bangunan ini berbeda dengan masjid-masjid yang biasa kita lihat. Bangunannya masih mempertahankan nuansa lama, banyak menggunakan kayu uli dengan bentuk arsitektur khas bangunan tradisional Kalimantan. Dan ternyata masjid ini bukan sekedar bangunan tua. Masjid Siratal Mustaqim sudah tercatat sebagai cagar budaya dan menjadi salah satu peninggalan penting sejarah kota Samarinda. Oke, lanjut. Nah, pian, menurut data dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur, sejarah masjid ini bermula sekitar tahun 1880. Saat itu ada seorang pedagang muslim dari Pontianak bernama Said Abdurrahman bin Asgaf yang dikenal dengan gelar Pangeran Bendahara datang ke Kesultanan Kutai. Beliau kemudian memilih kawasan Samarinda Seberang ini sebagai tempat tinggal dan mulai berdakwah di kawasan tersebut. Nah, yang menarik pianlah, pada masa itu kawasan Samarinda Seberang ini dikenal sebagai tempat yang banyak kegiatan perjudian dan aktivitas maksiat. Jadi, Pangeran Bendahara bersama tokoh masyarakat mencari jalan keluar, dan salah satu upayanya adalah mendirikan sebuah masjid di kawasan tersebut. Akhirnya pada tahun 1881 pembangunan Masjid Siratal Mustaqim dimulai. Pembangunan pun bukan sebentar. Masjid ini dikerjakan kurang lebih selama 10 tahun sampai akhirnya selesai dan diresmikan pada tahun 1891 bertepatan dengan 27 Rajab 1311 Hijriah. Pada saat peresmian, Sultan Kutai Aji Muhammad Sulaiman tersebut menjadi imam yang memimpin sholat pertama di masjid tersebut. Jadi, kalau kita berdiri di sini sekarang, sebenarnya kita sedang melihat sebuah bangunan yang sudah melewati perjalanan sejarah yang sangat penting. Nah, pian, setelah tadi kita melihat bagian luar Masjid Siratal Mustaqim, sekarang ulun hendak pian melihat bagian dalamnya. Coba pian perhatikan bagian dalamnya lah. Tiang-tiang kayu yang menjadi penyangga bangunan masih terlihat kokoh dan suasana di dalam terasa sederhana tapi penuh dengan nilai sejarah. Dan selain bangunan masjid yang sudah berusia lebih dari 100 tahun, ternyata di dalam Masjid Siratal Mustaqim ini ada juga peninggalan yang menurut ulun luar biasa menariknya, yaitu mushaf Al-Quran tua yang ditulis dengan tangan. Jadi lain Al-Quran cetakan seperti yang biasa kita lihat wah inilah, tapi ditulis satu persatu dengan tangan. Dan menurut informasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur, Masjid Siratal Mustaqim menyimpan 2 Al-Quran tua tulisan tangan yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1700-an. Mushaf tersebut sekarang disimpan di dalam kaca etalase untuk membantu melindungi dari kerusakan karena usia. Masya Allah. Saya sudah 146 tahun sama ini. Masih asli ini. Sudah dirombak-rombak. Dirombak kan masih cagar budaya nih. Tidak boleh di. Kalau di Banjar itu kayaknya Masjid Suriansah. Nah, Masjid Suriansah.
Bisa mana? Sama. Satu zaman lah. Dulu itu Bisa dulu sana itu lah. Mars tahunan sudah itu. Kan nyoksa dulu situ Nah, Islamnya dulu lah. ini sama sharingnya dengan Masjid Tinggarong. Masjid Tinggarong kah? Tengah. Dengan museum itu. Oh iya iya ini di belakang. Nah, nggak jauh beda tuh. Dulu ini bang, dulu ini. Cuma itu sudah pakai keramik. Di Tinggarong pakai keramik sudah. Ini masih kayu Ini ulin nih. full kayu ulin nih. Masih panggung. Ada lah perubahan. Nggak beli dulu bahkan masuk ke budaya ini. Jadi nggak beli dulu. Tapi dasar bahannya dasar awet juga lah Oh, ya. iya. Kuat. Kayu ulin semua. Apa? Nah, pian perjalanan kita hari ini ternyata kada cuman soal jalan-jalan lah. Kadang dengan mendatangi tempat kayak ini tuh kita jadi tahu bahwa di sekitar kita ternyata banyak benar kisah yang selama ini mungkin kita kada ketahui. Sebagai orang yang tinggal di tanah rantau, rasanya tuh senang benar bisa mengenal lebih dekat sejarah dan tempat-tempat yang ada di kota tempat tinggal sekarang. Nah, kalau pian suka dalam perjalanan kami kayak ini, jangan lupa lah like, comment, share, dan subscribe channel ini biar kami tambah semangat bola videonya. Kalau pian juga ada rekomendasi tempat bersejarah, tempat makan atau tempat menarik lainnya di Samarinda, tulis juga di kolom komentar lah. Siapa tahu rekomendasi dari pian menjadi tujuan Banjar Merantau selanjutnya. Ulun pamit dulu, terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Banjar Merantau, berbagi kisah di tanah rantau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.